Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri Muktijat. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang disampaikan oleh Ibu dosen, Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH, dan Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. Emrendi Adidayadi SHMH. Di sini saya akan menyampaikan kembali mata kuliah Hukum Pidana pertemuan ke-14, yaitu materi tentang bab 5 tentang alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman, part 2. Dalam KUHP, yang pertama matinya terdakwa dalam pasal 83. Yang kedua daluarsa dalam pasal 84 sampai 85. Selanjutnya di luar KUHP, yang pertama amnesti dan yang kedua gerasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila yang pertama 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggan. Lalu yang kedua 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan. Lalu ditambah 1/3 dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya. Selanjutnya pidana mati tidak ada daluarsa. Daluarsa menjalankan pidana dihitung esok hari setelah putusan hakim atau vonis dijatuhkan. Jika terhukum melarikan diri selama masa hukuman, maka esok harinya setelah melarikan diri mulai berlaku tenggang daluarsa baru. Tenggang daluarsa tertunda selama menjalankan pidana dan selama terhukum dirampas kemerdekaannya apabila berhubungan dengan tenggang hukuman lain. Gerasi adalah tindak pengampunan dari raja atau presiden, yang merupakan kemurahan hati raja atau presiden yang berkuasa sehingga terhukum dapat menerima atau menolak gerasi. Dewasa ini gerasi berfungsi sebagai koreksi atau putusan pengadilan untuk mencegah timbulnya ketidakadilan atau tindak hukum. Gerasi adalah menghapus hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, baik untuk sebagian maupun seluruhnya, atau merupakan hukuman yang berlainan sifatnya. Gerasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Tujuan gerasi adalah yang pertama sebagai koreksi atau keputusan pengadilan. Lalu yang kedua dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim karena jabatannya. Apabila dalam penjatuhan putusan terdapat kesalahan atau khilafan, yang dimaksud kesalahan atau khilafan adalah apabila hakim salah menerapkan atau menafsirkan peraturan terhadap suatu tindak pidana, sehingga akibatnya dalam penerapan sanksi pun salah. Selain itu dapat juga terjadi apabila hukuman merasa putusannya kurang adil, sehingga putusan atau vonis perlu diperbaiki. Akibat hukum dari adanya gerasi, yang pertama, presiden menolak permohonan gerasi, berarti hukum harus menjalankan hukuman seluruhnya. Yang kedua, presiden mengabulkan permohonan gerasi, berarti terhukum tidak harus menjalankan hukuman seluruhnya. Yang ketiga, presiden mengadakan perubahan hukuman atau mutasi, berarti mengadakan perubahan masa hukuman. Misalnya hukuman mati diatur menjadi seumur hidup, hukuman penjara menjadi hukuman kurungan, dan lain-lain. Yang keempat, mengurangi hukuman, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dikurangi hingga menjadi lebih ringan. Yang terpenting dalam gerasi adalah bukan menghilangkan keputusan hakim, melainkan keputusan hakim tetap ada, tetapi pelaksanaan putusan hakim dikurangi. Dengan kata lain, kesalahan terhukum tetap ada. Macam-macam gerasi. Yang pertama, gerasi duduk adalah seseorang yang mengajukan permohonan gerasi berada di luar penjara atau tidak melaksanakan hukuman. Yang kedua, gerasi jalan adalah seseorang yang mengajukan gerasi sambil tetap melaksanakan hukuman di penjara atau menjalankan pidana. Yang ketiga, gerasi jabatan adalah permohonan gerasi diajukan oleh pejabat yang berwenang atau hakim atau kepala lapas karena merasa ada putusan yang dianggap merugikan terhukum. Perbedaan antara gerasi, amnesti, dan abolisi. Yang pertama, gerasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan dan hukuman, dan abolisi adalah masalah yang menghapuskan tuntutan. Yang kedua, gerasi ditujukan kepada orangnya atau terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi pada perbuatan atau tindak pidananya. Yang ketiga, gerasi diberikan setelah ada putusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum tetap, sedangkan amnesti dapat diberikan sebelum dan sesudah adanya vonis, tetapi apabila abolisi sebelum adanya keputusan hakim dan vonis.
Yang keempat, dengan gerasi kesalahan pelaku atau terhukum tetap ada, sedangkan dalam abolisi dan amnesti dianggap tidak ada kesalahan, atau seperti bayi yang baru lahir. Yang kelima, gerasi ditujukan untuk mencari keadilan, sedangkan amnesti dan abolisi untuk tujuan politik. Semua diberikan atas kuasa undang-undang. Hak untuk memberikannya berada di tangan presiden sebagai kepala negara. Semuanya tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur di luar KUHP, yaitu untuk gerasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.